Oke. Nah, ini adalah perkenalan saya gitu ya. Kebetulan secara singkat saja sudah dikenalkan, tapi ada baiknya juga saya perkenalkan diri. Saya Ahmad Sony Alpatoni. Saya lulusan UGM 2018 di Bachelor of Engineering Fisik. Jadinya S1 saya Teknik Fisika waktu itu. Setelah lulus, saya juga menjadi Head of Things di PT Nusantara waktu itu, dan juga menjadi Electronics Engineer di PT Dato, dan juga di Widya, sempat di Widya, di salah satu PT Widya juga, Widya Robotik waktu itu, dan lanjut juga studi ke Korea waktu itu di Seoul National University, dan saya bergabung di lab IoT kebetulan di sana. Saya juga melanjutkan karir sebagai project manager di PT Kulkultek, dan saat ini saya bekerja di PT Sistem Integrasi Mandiri di Departemen Research and Development untuk device IoT gitu ya. Oke, memang sebelum dunia Arduino menyerang gitu ya. Dulu ketika kita mulai belajar tentang microcontroller gitu ya, kita pasti membeli komponen-komponen itu terpisah. Kita harus membuat sistem minimumnya, merangkai komponen-komponen elektronis sehingga nanti kita bisa program. Tetapi memang setelah dunia Arduino ini menyerang gitu ya, dunia terasa berubah, semua terasa mudah, mempelajari microcontroller, membuat project, membuat devices yang bisa kita gunakan entah untuk keperluan kita memonitoring sesuatu, atau bagi mahasiswa untuk membuat tugas akhir itu lebih mudah lagi gitu ya, tidak seperti beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Selain itu, Arduino ini memang sudah dilengkapi dengan DA ya, semacam compilernya gitu ya. Dan di mana dulu itu sebelum Arduino ini muncul ya, orang-orang masih pakai compiler-compiler seperti CodeVision APR, ada namanya Bascom dan lain, dan itu terasa lebih ribet karena sebelum kita ngupload programnya, nanti mengupload perintah kita harus tambahkan bootloader kah, menambahkan bla bla bla, intinya ribet. Saat ini sudah banyak berubah lah, dan Arduino IDE terus berkembang karena memang Arduino juga bersifat open source baik dari segi hardware-nya maupun software-nya. Jadinya memang environment Arduino itu begitu besar saat ini, dan ketika kita memiliki problem atau apa, begitu banyak forum yang bisa kita ikuti untuk untuk mencari solusinya gitu ya. Dan akhir-akhir ini di 1 bulan terakhir ini sudah muncul Arduino IDE yang kedua. Arduino IDE ini ya compilernya ya, dari segi perangkat lunak yang kita gunakan untuk mengcompile atau mengubah codingan kita yang mulanya nanti biasanya dari bahasa ASCII, nanti dikompil menjadi hex yang nanti akan di-generate ke Arduino itu sendiri. Dan keunggulan sebenarnya Arduino IDE 2.0 ini dibandingkan Arduino IDE sebelumnya, itu adalah salah satunya itu ketika kita ngoding sebenarnya. Kalau beberapa di jenis editor coding yang lain seperti Visual Studio atau lain, biasanya ketika kita ngoding ada rekomendasi mau baru menulis beberapa kata, ada rekomendasi kira-kira codingnya yang diinginkan apa saja kayak gitu kan. Nah, kalau di Arduino 1.0 dulu itu belum ada, tetapi di Arduino 2 ini sudah ada, sehingga dengan ada fitur semacam itu akan mempermudah kita nanti ketika kita ngoding dan mempercepat tentunya proses ngoding itu sendiri gitu ya. Selain itu juga Arduino IDE 2.0 ini juga diklaim dia itu secara proses kompak atau proses pengubahan bahasa C ke bahasa assembler atau file.hex-nya itu lebih cepat yang diklaim dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadinya memang kalau teman-teman mau upload program ke banyak device, jadinya waktunya akan lebih hemat gitu ya. Dan masih banyak sebenarnya fitur-fitur lainnya. Tapi yang saya soroti beberapa waktu terakhir yang paling banyak berubah itu sebenarnya adalah dari segi UI UX-nya untuk compiler IDE ini gitu ya. Jadi lebih friendly gitu ya dibandingkan versi sebelumnya gitu ya. Nanti kita akan coba buka, dan mungkin kita akan coba buat simple project aja dengan Arduino gitu ya. Nah, ini adalah beberapa jenis sebenarnya microcontroller yang sudah
mulai banyak ada di pasaran untuk saat ini gitu ya. Namun memang di dunia elektronis atau di dunia microcontroller masih banyak juga pilihan-pilihan yang lainnya. Tapi Arduino dan ESP, family Arduino and family ESP adalah dua family yang memang sangat lazim atau sangat common kalau teman-teman berdiskusi dengan teman-teman yang bermain robot atau bermain alat-alat monitoring dan sebagainya, pasti akan mengenal kedua family ini, karena memang kedua family ini begitu harganya begitu murah dan powerful gitu ya untuk membuat proyek-proyek pertama gitu ya. Ada Arduino Uno, ada Arduino Mega, bahkan Zero, dan banyak sekali tergantung sama kebutuhan kita ke depannya. Dan ada juga family ESP. ESP ini nanti ketika teman-teman ingin mengupgrade teknologinya untuk berkomunikasi dengan web server, untuk kerjaan-kerjaan IoT gitu ya. Dan kebetulan di Expert juga ada program-program bootcamp yang untuk belajar IoT gitu ya. Oke, terus secara spektek gitu ya, ketika kita berbicara devices electronics, orang-orang pasti akan bertanya speknya apa, beli laptop juga speknya apa gitu ya. Ya, microcontroller juga memiliki spek atau spesifikasi sendiri gitu ya. Nanti jadinya peralatan-peralatan yang akan kita buat menggunakan Arduino gitu ya. Ternyata si Arduino juga memiliki spesifikasi seperti punya pin I/O. Nanti kalau pin I/O itu semacam port-port yang bisa kita akses gitu ya, dengan keperluan tertentu untuk membaca peripheral dari luar. Contohnya nanti peripheral itu bisa berupa sensor atau aktuator atau mungkin semacam display ataupun modul-modul komunikasi. Nah, ini Arduino juga udah support akan hal itu. Jadinya teman-teman kalau ingin membangun project, membangun produk atau tugas akhir menggunakan Arduino, saya rasa masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk merealisasikan itu gitu ya. Walaupun memang dari segi spesifikasi ini adalah sekaligus tantangan dan sekaligus keunggulan gitu ya. Mungkin dari segi tantangannya karena microcontroller itu memiliki memori kecil gitu ya, memiliki pemrosesan yang kecil, sehingga kita bagaimana caranya membuat coding yang betul-betul efektif sehingga coding atau algoritma atau perintah kita itu muat kita sisipkan di memori itu untuk dijalankan. Mungkin itu salah satu challenge nanti ke depan. Dan microcontroller sendiri itu bersifat programmable, artinya memang bisa kita program gitu ya. Teman-teman belajar elektronika digital atau analog sebelumnya atau bergelut di bidang itu gitu ya. Kita biasanya kan menggunakan IC logic, IC logika seperti AND, OR dan lain-lain untuk merangkai suatu perintah atau suatu fungsi, entah itu membuat membuat semacam blinglet atau running text atau apapun itu biasanya dulu menggunakan IC kayak gitu. Tetapi dengan adanya microcontroller yang kita bisa program, hal itu menjadi lebih kompleks, lebih mudah gitu. Jadinya memang sangat menarik kalau kita mempelajari microcontroller atau microprocessor lebih dalam lagi gitu. Nah, ini juga sorry masih ada tulisan IoT-nya, tapi secara infrastruktur memang mirip-mirip. Nah, di sini mungkin akan terjawab apa sih hubungannya mempelajari microcontroller dengan teknologi IoT gitu ya. Secara umum memang arsitektur ketika kita membuat suatu perangkat monitoring atau suatu perangkat menggunakan microcontroller gitu ya, pasti kita menemukan hal-hal kayak gini. Nah, salah satu contohnya ada microcontroller itu sendiri gitu ya, sebagai nanti pusat kendalinya, sebagai pusat compute-nya di sana gitu ya. Dan tentunya microcontroller biasanya kita hubungkan dengan perangkat peripheral yang kita sebut sebagai sensor atau aktuator untuk entah itu membaca parameter tertentu ataupun mengendalikan hal-hal tertentu. Contohnya mungkin pompa, mengendalikan kipas, mengendalikan apalagi mengendalikan banyak hal lah ya, entah itu pintu dan lain-lain bisa dikendalikan gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai
aktuator, dan tentunya ada power supply nanti, power source yang digunakan untuk memberikan catu daya terhadap devices itu. Catu daya ini bisa berupa baterai, bisa juga berupa solar panel, bisa juga sumber langsung dari PLN dan lain-lain, tergantung sama kebutuhan produk atau prototype atau ide yang ingin dikembangkan, seperti itu ya. Dan terkait tentang IoT, ketika kita berbicara IoT, ya udah nanti hasil dari pengembangan microcontroller yang kita belajar menggunakan Arduino ini, kita tinggal menambahkan satu device lain yang kita sebut sebagai communication module atau device komunikasi. Nanti dengan menambahkan device komunikasi, hasil pembacaan atau hasil device yang kita buat bisa kita kirim ke suatu server, atau kita bisa kirim ke suatu cloud server atau jenis server service yang lainnya, sehingga kita bisa memonitoring data hasil pengukuran atau mengontrol perangkat kita secara remote gitu ya, secara remote melalui suatu jaringan yang kita sebut sebagai internet gitu ya. Secara topologi, ketika kita membangun perangkat devices, dan ini juga akan sering kita dapatkan ketika kita sudah menerapkan alat-alat ini di smart home nanti, atau enggak alat-alat ini di dunia industri gitu ya, kita akan mengenal istilahnya topologi, bagaimana kita membuat perangkat-perangkat mikrokontrol ini menjadi terintegrasi dengan yang lainnya gitu ya. Ada mesh topologi sama star topologi gitu ya. Ada dua jenis topologi ini. Kayaknya kelewat ini. Nah, ini sebenarnya yang kita sebut sebagai microcontroller itu bukan Arduino board itu ya. Jadinya Arduino board itu adalah sistem minimum. Tetapi yang kita sebut sebagai microcontroller itu adalah IC yang hitam itu ya. Ada IC-nya itu yang disebut sebagai microcontroller. Jadinya kalau ditanya sama orang di luar sana, ngembangin alat ini pakai microcontroller apa? Terus kita jawab Arduino, Pak, gitu. Itu salah. Jadinya yang kita jawab itu bukan Arduino, melainkan jenis IC yang digunakan. Contohnya kalau Arduino Uno tadi, kalau kita lihat dari spek tag-nya, ternyata dia menggunakan microcontroller ATmega 328 gitu. Jadinya hanya bahasa saja ya, supaya kita nggak salah nanti depannya gitu ya. Ini hal remeh tetapi penting menurut saya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, microcontroller ini nanti saya skip dulu. Nah, secara topologi tadi gitu ya, bagaimana cara mengirimkan data gitu ya, microcontroller dengan microcontroller lain, sebelum kita berbicara IoT yang memang menggunakan jaringan internet gitu ya. Microcontroller dengan microcontroller lain juga bisa kita komunikasikan dengan wire gitu ya, dengan port serial mereka untuk saling berkomunikasi dengan yang lain, ataupun bisa menggunakan network lokalnya nanti, itu bisa juga kita lakukan gitu ya. Intinya ketika kita berbicara tentang teknologi yang disebut sebagai wireless sensor network gitu ya. Nah, itu adalah salah satu penerapan ketika kita belajar tentang microcontroller sebenarnya gitu ya. Di sini ada istilahnya star topologi, artinya ya secara kata aja star ya. Jadinya ada satu pusat gitu ya, pusat pengiriman atau pusat kendali nanti. Ada juga yang mesh topologi. Jadinya setiap device itu bisa langsung berkomunikasi dengan perangkat di sebelahnya gitu ya. Nanti mereka melakukan suatu distributed tertentu, dan data-data hasil pengukuran sensor-sensor dengan microcontroller itu bisa disimpan dalam satu tempat gitu ya, secara lokal gitu ya. Nanti di IoT juga topologi ini juga akan muncul sebenarnya gitu ya. Tetapi ya ditambah dengan satu komunikasi menuju jaringan internet. Ketika kita membangun proyek pertama kita menggunakan microcontroller ATmega 32, atau dalam hal ini adalah Arduino board Uno gitu ya, kita juga sekarang mudah juga mendapatkan beberapa jenis sensor sebenarnya ya. Di pasaran itu banyak sekali sensor yang pertama kali yang bisa kita gunakan gitu ya. Di sini juga ada sedikit contoh nih, banyak sekali. Ada sensor cahaya, ada juga sensor infrared, ada sensor temperatur humidity, bahkan ada jenis akuator seperti relay di sini, ada juga buzzer dan lain-lain ya Mas. Memang banyak sekali, jadinya mudah sekali sebenarnya
nanti ke depannya kalau kita mau mempelajari tentang Arduino Uno ini gitu ya. Nah, selain itu juga memang sensor juga banyak jenisnya. Ada yang just for prototype atau untuk kita belajar saja suatu prototype gitu ya. Tetapi sebenarnya kedepannya juga pasti ketika kita ingin menjual produk, apalagi klien kita itu klien yang levelnya memang high enterprise gitu ya, eksklusif enterprise gitu ya, pasti produk yang harus kita hasilkan itu juga kualitasnya harus bagus, harus berkualitas tinggi, harus durability-nya bagus, ketahanannya bagus gitu ya. Nah, tentunya komponen-komponen yang akan kita gunakan, sensor-sensornya juga akan levelnya berbeda juga, sensor-sensor yang memang memiliki ketahanan tinggi dan memang digunakan untuk industrial grade istilahnya gitu ya. Kalau kita berbicara tentang device-device device berskala industri, dan sensor-sensor device industrial grade ini juga sebenarnya banyak sekali di pasaran, cuma memang lebih langka. Biasanya kita beli dari negara atas kita, di atas itu, di sebelah utara, itu kita biasanya beli gitu ya. Dan ini sensor-sensor ini juga semuanya support. Kita bisa akses menggunakan microcontroller ATmega 328 yang dimiliki oleh Arduino Uno salah satunya gitu ya. Itu sudah support, kita bisa ini. Apa implementasinya gitu ya, dengan belajar microcontroller nanti kita bisa membuat alat-alat untuk smart building, farming, di manufacturing, bahkan di power grid gitu ya, atau enggak logistik dan supply chain. Nanti banyak perangkat-perangkat yang memang memiliki chip-chip microcontroller atau microprocessor di dalamnya. Jadinya memang penerapannya sangat banyak gitu ya. Ini adalah salah satu contoh proyek yang saya lakukan mungkin sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya, di Horizon Yogyakarta. Dulu kita juga membuat device pengukuran untuk keperluan mereka gitu, seperti mengukur water tank mereka gitu ya, karena memang water tank itu harus tetap terisi, apalagi di jam-jam sibuk pagi hari atau sore hari waktu orang mandi, pengunjung mandi. Nah, itu harus dimonitoring terus gitu, jangan sampai orang mau mandi habis. Apalagi ini hotel bintang berapa kan, itu sangat dapat komplain gitu ya. Jadinya memang mereka juga memerlukan ini, juga tentunya menggunakan microcontroller walaupun sudah memiliki communication module untuk teknologi IoT gitu ya. Selain itu, ada juga teknologi-teknologi yang diterapkan gitu ya di tempat-tempat lain, banyak sekali. Ini hanya beberapa saja. Contohnya adalah Connect. Ini juga Connect menggunakan jenis microprosesor. Biasanya digunakan untuk di alat-alat, kalau Kominfo makainya untuk memonitoring solar panel mereka di daerah-daerah, dan itu juga tentunya menggunakan microcontroller dan microprosesor di dalamnya gitu ya. Ini adalah banyaklah yang kita bisa buat gitu ya. Nanti kalau kita berbicara IoT, berarti kita akan berbicara juga tentang dashboard, pengiriman data. Walaupun sebenarnya dashboard ini tidak hanya untuk IoT, device-device yang kita buat juga device-device yang kita buat juga tanpa communication module, sebenarnya kita bisa membuatkan dashboard secara offline gitu ya. Itu juga bisa. Nanti data-data hasil pengukuran itu bisa kita tampilkan, entah itu di LCD bentuknya LCD touchscreen kecil, ataupun memang PC gitu ya untuk operator-operator gitu secara lokal. Itu juga sangat memungkinkan. Ini penerapan microcontroller dan prosesor di selam bersih gitu ya, untuk PLC gitu ya. Untuk itu masih monitoring, ada IoT-nya juga, tapi sebenarnya IoT and micro, sebelum kita berbicara IoT pasti harus kita menguasai bagaimana mengakses microcontroller gitu ya. Ini banyak sekali PLTS monitoring yang saya ceritakan tadi gitu ya. Udah diterapkan di mana aja gitu. Mungkin itu beberapa case, dan masih banyak sekali case yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin saya akan sedikit memperkenalkan gitu ya Arduino IDE-nya gitu. Kalau pertama kali kalau kita download, kita bisa download di Arduino
ini ya. Bentar saya buka. Arduino. Nah, teman-teman kalau ingin memulai mempelajari Arduino bisa mendownload di sini ya softwarenya. Di sini nanti kita bisa mendownload Arduino IDE-nya ya, di mana Arduino IDE nanti fungsinya untuk apa namanya kita bisa compile program kita ke hardware fisiknya gitu ya. Kita bisa download di website ini dan kebetulan saat ini memang sudah apa namanya sudah versi 2.0 gitu ya. Nah, saya akan coba buka yang versi terbaru. Nah, ini adalah versi yang terbaru. Sebelumnya versinya itu 1.8 gitu ya. Nah, sekarang sudah terbaru teman-teman. Kalau mau download ini bisa mengunjungi alamat ini dan disesuaikan nanti dengan jenis OS-nya gitu ya. Ada yang menggunakan Windows, ada Linux, ada juga Mac OS terserah. Jadinya sudah support semua gitu ya. Tinggal diikuti gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dari apa Arduino IDE yang baru gitu ya, yang baru gitu. Jadinya ada beberapa hal yang menarik tentunya dari segi UI UX sebenarnya ya, tampilannya lebih mirip dengan salah satu jenis code editor yang lain sebenarnya ya. Kalau kita tampilkan IDE yang sebelumnya, Arduino IDE ini yang sebelumnya 1.0, saya tunggu buka dulu ya gitu. Nah, sekilas di sini itu kalau Arduino 2.0 itu dari segi template itu bisa kita ubah. Kadang-kadang teman-teman juga suka apa namanya mengubah template-nya menjadi putih, itu juga bisa dilakukan di sini. Kalau saya karena merasa capek menggunakan putih, jadinya saya seringnya menggunakan hitam gitu ya. Dan mengaturnya juga langsung dari sininya gitu, dari IDE-nya langsung gitu. Kalau Arduino IDE yang sebelumnya gitu ya. Kalau Arduino IDE sebelumnya saya juga menggunakan template warna hitam, tapi template ini saya dapatkannya bentar. Ini Arduino bentar. Salah buka. Oh ini ya. Ini Arduino yang sebelumnya ya, Arduino 1.0. Nah, ini juga terlihat sama template hitam, cuma template hitam ini saya create-kan itu dengan library orang. Jadinya saya ngambil template orang terus saya masukkan secara manual. Sementara kalau Arduino 2.0 yang tadi, kalau kita lihat kalau kita mau ubah apa template-nya tinggal gampang saja ya. Kita masuk file gitu ya, terus kita masuk ke preference, terus tinggal kita ubah di sini. Itu salah satu mungkin fitur yang dibuat. Terus selain itu, ketika kita memilih board gitu ya, board yang kita gunakan di sini sekarang lebih sederhana gitu ya. Kita langsung bisa melihatnya di sini tanpa harus pergi ke tools, milih board apa, board Arduino apa yang kita gunakan gitu ya. Terus connect ke apa namanya port berapa gitu ya. Jadinya tidak perlu. Sekarang sudah bisa langsung dicari di sini. Contoh misalkan saya akan upload apa? Saya akan masukkan Arduino saja saya gitu ya. Di sini kayak Arduino sebelum gitu ya, kita carinya di tools terus kita lihat oh Arduino itu connect ke COM43 saya baru kita pilih gitu ya. Tapi kalau yang sekarang itu cukup di sini lebih sederhana, udah langsung kita pilih yang connect itu mana aja. Selain itu juga si Arduino 2.0 ini support multi serial monitor. Jadinya kadang kalau di versi sebelumnya ketika kita ingin mengkomunikasikan satu jenis Arduino dengan Arduino yang lain di PC yang sama itu tidak bisa menampilkan serial monitor secara bersamaan menggunakan Arduino IDE. Tetapi kalau yang 2.0 ini sangat memungkinkan. Jadinya kalau dulu sih kita pakainya pakai serial monitor yang lain selain Arduino IDE kita download IDE yang lain gitu baru kita buka barengan jadi baru bisa. Kalau sekarang nggak, lebih jauh lebih simpel. Selain itu juga untuk apa namanya untuk mencari board menambah board sekarang itu terlihat jauh lebih simpel gitu. Kita tidak perlu ke tools terus kita
board, terus kita board manager ke sini nggak perlu. Kita di sampingnya sudah ada, tinggal kita search gitu ya. Library juga sama, tinggal kita search, nggak perlu kita ke sketch lagi gitu ya, terus include library bla bla bla. Sekarang lebih jauh lebih sederhana. Dan yang penting itu adalah ada fitur debugging gitu ya. Jadinya debugging ini kalau di apa namanya, kalau di editor lain membantu kita nanti ya melihat program kita itu bekerja udah sampai mana gitu. Di Arduino IDE sekarang sudah bisa gitu ya, yang Arduino 2.0 gitu ya. Dan selain itu compilernya juga kerasa lebih cepat gitu ya. Jadinya memang harus kita coba aja gitu ya. Nah, saya mungkin pada pertemuan ini akan coba apa namanya, ngoding cepat gitu ya. Nanti di sini saya akan membuat simple project aja. Mana tadi? Simple project, kita akan membuat semacam alat monitoring. Nanti karena kita akan alat monitoring itu kita akan baca dari sensor DHT21, terus kita akan baca hasilnya, kita tampilkan ke satu LCD gitu ya. Nanti juga bisa untuk melakukan kontrol pompa atau kontrol kipas gitu ya. Mungkin seperti itu. Saya akan menggunakan 2.0 ini ya untuk ngodingnya. Oke. Nah, oke, oke. Oke, pertama kali sama seperti Arduino 1.0 pasti ada muncul dua apa namanya, dua function ya, point loop sama point setup gitu ya. Pertama, ketika yang saya akan lakukan adalah saya akan membaca sensor DHT itu gitu ya. Sama mirip seperti DHT yang 1.0 gitu ya. Pertama yang kita lakukan adalah saya akan panggil library yang akan saya gunakan. Di mana library yang akan saya gunakan adalah DHT.h gitu ya. Selain itu juga di Arduino IDE ini ada apa namanya, auto complete-nya. Jadinya ketika kita ngoding nanti langsung ada rekomendasi atau suggestion ya untuk bisa mempercepat kita ngoding ya. Nah, contohnya ini define. Nah, langsung muncul sama seperti Visual Studio gitu ya. Nah, macro misalkan saya namakan DHT pin 7. Nah, terus saya bikin define lagi. Nah, langsung muncul. Jadinya membuat kita lebih cepat ngodingnya ya. Satu. Saya akan menggunakan tipe DHT 21. Terus bla bla bla. Sangat cepat. Jadinya saya oke. DHT. Saya akan bikin objek DHT, DHT tipe. Dan colornya lebih colorful ya. Jadinya saya rasa Arduino 2.0 ini sangat membantu saya ketika saya ngoding nanti gitu ya. Oke. Saya akan simpan variabel dalam bentuk humidity dan temperatur karena saya akan membaca sensor temperatur dan humidity ya. Oke, terus saya akan bikin string untuk menyimpan nanti status dari pompa dan kipas gitu ya. Terus saya bisa di sini itu saya ingin melihat hasil pembacaannya, saya akan perintahkan USB saya untuk mengirimkan berkomunikasi dengan Arduino nanti ya, dengan kecepatan baud rate 9600. Ini kerasa lebih enak sih ngoding di apa namanya di Arduino 2 ini gitu ya. Itu sudah ada gitu. Oke, saya akan ngoding secara cepat aja ya. Terus saya akan masuk ke point loop. Nanti di point loop saya akan membaca sensor humidity
sama temperatur. Oke. Dot read. Read whom no suggestion karena library mungkin jadinya no suggestion. Whom DT. Terus saya akan baca yang temperatur juga. dht.read temperatur. Terus nanti saya akan gunakan ini untuk hasil pembacaan untuk menyalakan atau mematikan pen atau kipas gitu ya. Saya akan kasih di sini itu semacam selection code untuk menseleksi kode saya yang mana yang akan dieksekusi gitu ya. Di sini saya akan jika humidity yang saya baca itu kurang dari 60, saya akan nyalakan kipas gitu ya. Akan menyalakan pompa, sorry. Oke. Tetapi jika di lain itu kita pakai code yang sederhana dulu ya. Di layer itu maka pump ini saya akan off-kan. Begitu juga dengan parameter yang satunya, ya kan? Saya akan copy supaya lebih cepat. Oke, temperatur. Berarti ketika temperatur misalkan di atas 25, saya akan nyalakan kipas gitu ya, 25. Maka fan atau fan itu saya jadikan on, dan jika di bawah itu maka fan akan saya jadikan off gitu ya. Mungkin seperti itu. Ini jadinya dengan sekian detik gitu ya, kita udah bisa membuat project untuk monitoring. Sekali saya lanjutkan lagi, saya akan menampilkan ini juga ke LCD gitu ya. Saya akan menggunakan nanti LCD yang Nextion, adalah satu jenis LCD touchscreen gitu ya. Untuk mempercepat saya akan copy aja function yang saya buat. Sebelumnya ini adalah function untuk mengirimkan data nanti ke si LCD saya, dan function ini saya akan panggil setelah saya baca hasil pengukuran tadi. Saya akan kirim gitu ya ke LCD. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, saya upload. Oke, coba kita mungkin masih coba kita compile. Nah, di Arduino 2.0 juga ada tempat compile nih. Ini kita bisa lihat ya. Kita untuk ngecek apakah program kita udah benar apa enggak gitu ya. Ini bisa kita compile. Compile insert sama saja, ternyata masih banyak nih errornya ya. Yang terjadi di sini gitu ya. Coba kita lihat di mana. Ada di dht.begin. Oke. Masih banyak error. Oke. Sebelumnya mungkin sambil diskusi aja Mas, kalau ada pertanyaan sambil saya bikin ininya ya, rangkaiannya saya akan tunjukkan untuk rangkaiannya seperti apa. Nah, ini adalah project yang akan kita buat. Mana PPT-nya? Oke. Oke. Saya akan stop ini dulu kamera, karena saya akan kan Arduino ini ya, kamera saya pindahkan ke HP saya gitu ya. Oke. Droidcam sudah buka, oke. Terus ya, teman-teman sudah bisa melihat ini saya nggak ya,
bagian Arduino yang saya tampilkan nggak? Mas Sony, ini Ya, tampil di kamera Zoom ya? kamera. Yes, Berarti main background-nya mungkin kamera. dimatikan dulu Mas Sony. Oke, sudah? Yap. Iya. Nah, ini adalah Arduino yang saya hubungkan sekarang ini. Jadinya coding yang tadi itu saya akan uh, upload gitu ya ke Arduino Uno ini gitu ya. Di mana nanti tentunya saya akan nambahkan sensor tadi karena kita membutuhkan sensor DHT gitu ya. Nah, ini ada beberapa komponen. Udah terlihat nggak ya? Oke, ada beberapa komponen seperti LCD, terus ada juga sensor, humidity saja gitu ya. Intinya seperti itu. Ini yang akan saya gunakan gitu ya. Nah, karena di coding tadi itu saya menggunakan pin 7 ya. Mari kita ini. Oke, saya akan nanti menggunakan pin 7 untuk datanya. Terus saya akan nyalakan powernya untuk sensornya dan saya akan taruh di ground untuk groundingnya ya. Selanjutnya nanti saya akan pakai LCD Nexion untuk menampilkan hasilnya seperti flowchart atau enggak skema yang saya tampilkan di atas gitu ya. Oke, saya hubungkan. Gitu ya. Oke, nah ini saya kasih power. Enggak kelihatan nggak ya? Masih kelihatan ya? Oke, terus saya kirim datanya. Nah, ini jadinya saat ini kita sudah membuat yang tadi gitu ya, yang kita bikin di skemanya tadi, di mana ada sensor temperatur, terus ada LCD di sini. Tinggal kita uploadkan si firmware atau enggak coding tadi itu ya di ke Arduino board kita gitu ya. Oke, bentar saya coba cari dongle Arduino ini saya, mouse saya. Oke, saya akan coba tadi. Serial ini saya masih kelihatan juga nggak ya? Apa namanya si share screen saya? Share screen-nya hilang ya, Mas? Oh, hilang ya. Oke, Iya, coba saya saya share screen setuju, ulang Mas. ya. Oke, jadinya. Oke, jadinya code yang tadi itu saya akan upload. Oke, saya akan upload ke sini, ke Arduino sini gitu ya. Saya akan upload dan kita lihat nanti responnya. Nah, saat ini di serial monitor juga di sini itu karena kita memerintahkan untuk menampilkan ke serial monitor juga di sini juga terbaca ya. Ada humidity-nya 48, temperaturnya 27,10. Dan setelah kita upload ke Arduino kita juga di LCD Nexion ini juga akan tampil hal yang serupa gitu ya. Gitu ya. Di sini juga saya bikin splash screen seperti itu. Nah, oke, jadinya sebegitu simpelnya sebenarnya membuat satu project monitoring gitu ya. Jadinya menggunakan Arduino nggak butuh sekitar 30 menit kita sudah berhasil membuat alat monitoring. Mungkin alat monitoring ini masih sangat sederhana, tetapi nanti juga kita akan bisa mengembangkan ke lebih advance lagi gitu ya. Bahkan nanti ke arah menggunakan apa namanya sensor-sensor yang lebih sering atau berskala industri gitu. Pada dasarnya yang ingin saya sampaikan di webinar kali ini adalah bagi teman-teman yang belum memulai mempelajari microcontroller walaupun masih dari nol Benar gitu ya. Pak Saraman. Nanti tinggal kita sama-sama mempelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana kenapa menggunakan pin I/O yang sebelah kanan gitu atau kiri, kapan kita menggunakan pin analog, kapan kita bisa mengakses semacam sensor yang industrial grade dan lain-lain, nanti kita bisa bahas lebih dalam gitu ya.
Terus mungkin nanti terkait bahasa tadi mungkin ada yang belum familiar terkait bahasa programan gitu ya. Tapi jangan takut karena masih menggunakan bahasa C yang termasuk high language ya, masih gampang kita pahami dengan bahasa manusia gitu. Jadinya agak lebih mudah juga kita mempelajari tentang bahasa pemrograman itu. Mungkin itu saja untuk webinar kali ini. Mungkin nanti kalau ada yang masih bingung bisa bertanya di sesi Q&A gitu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator, silakan. Oke, terima kasih Mas Sony. Keren banget ya. Saya ini ya disclaimer ya teman-teman. Jadi saya lulusan teknik industri, tapi tadi dengerin tentang Arduino gitu ya. Jadi saya awam banget gitu. Ya ada dikit sih, tapi setelah mendengar kok jadi pengen belajar gitu ya. Terima kasih Mas Sony ini. Nah, aku izin share screen juga teman-teman. Jadi tadi kita sudah mendengarkan gitu ya paparan webinar dari Mas Sony gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang ada pertanyaan nih terkait Arduino Uno dan Arduino dan hal-hal terkait Arduino gitu ya, bisa langsung cus gitu ya, tanya lewat kolom chat gitu ya dengan format nama underscore pertanyaan. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi teman-teman, ada info menarik nih. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang Arduino gitu ya, tapi masih tipis banget nih sama Mas Sony tadi gitu ya. Masih luaran banget gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, expert.id membuka bootcamp. Intensif bootcamp menjadi hardware engineer dengan Arduino. Batch 1 teman-teman. Kayak gitu. Jadi kita akan ada 8 kali sesi intensif dalam 1 bulan. Gitu ya. Kapan sih kelasnya akan dimulai? Kelasnya akan dimulai tanggal 2 November, sekitar 15 hari lagi teman-teman. Dan kelasnya akan dilaksanakan setiap Rabu dan Kamis pukul 19.30 sampai 21.30. Jadi buat teman-teman yang masih yang kuliah, kemudian yang kerja kayak gitu ya, nggak perlu takut karena sekali lagi malam gitu ya kelasnya, jadi aman banget kayak gitu. Terus teman-teman semua, berapa sih harganya gitu ya untuk bootcamp 8 sesi dalam 1 bulan gitu ya. Cuma 299.000 aja teman-teman kayak gitu. Udah dapat kelas bootcamp 8 kali sesi intensif dalam 1 bulan. Kemudian fasilitas apa yang didapat? Teman-teman akan mendapatkan sertifikat resmi dari Expert by Vidya.edu, grup mentoring dan networking, kemudian professional branding, portofolio proyek elektronika kayak gitu. Nah, ini mohon maaf ya ada kesalahan sedikit gitu. Jadi untuk mentornya nanti ada Mas Ahmad Sony, asisten supervisor R&D at PT Sistem Integrasi Mandiri. Udah tadi kita kenalan dan mendengarkan webinar yang super keren banget dari Mas Sony. Dan satunya lagi nanti ada Mas Muhammad Ali Topan, gitu ya, engineer kami gitu ya di PT Media Kreasi Bangsa, gitu ya. Dan juga beliau sudah berkecimpung lama nih di dunia IoT kemudian Arduino seperti itu. Nah, kita akan belajar, bootcamp ini akan membantu kamu untuk mempelajari hardware dan embedded system engineer, membantu kamu untuk menjadi seorang hardware dan embedded system engineer dan memahami Arduino. Oke. Setelah itu, kurikulum apa yang dipelajari teman-teman? Jadi di 8 sesi intensif di bootcamp ini akan mempelajari yang pertama, fundamental elektronika digital dan analog, kemudian pengenalan Arduino IDE dan Arduino Uno R3, kemudian pemrograman Arduino from basic to advanced, mengenal sensor dan aktuator. Setelah itu, 4 sesi berikutnya akan ada project jam digital dengan LCD, project kalkulator, project smart building, dan project security system. Seperti itu teman-teman. Nah detailnya, jadi ini untuk fundamental of elektronika gitu ya, kita akan belajar elektronika analog, dioda, transistor, op-amp, kemudian elektronika digital, rangkaian logika, flip-flop, microcontroller basic gitu ya, ATmega 328, ESP, dan lain-lain. Terus untuk introduction to Arduino IDE dan Arduino Uno R3, kita akan belajar instalasi Arduino IDE ke Windows dan Mac operating system gitu ya. Kemudian overview project, how to connect Arduino Uno R3 ke
Arduino IDE, dan bagaimana mengcompile code to microcontroller. Tadi udah dijelasin sedikit ya, nanti kita semakin belajar lebih banyak lagi gitu. Kemudian ada juga Arduino Programming, tadi juga udah sempat didemokan, cepet gitu ya, tapi tipis-tipis gitu ya Mas Sony gitu ya. Ada variabel, ada perulangan, ada sintaks, ada operator, tipe data, input-output, time, interrupts, komunikasi serial kayak gitu ya. Sesungguhnya aku juga nggak tahu teman-teman, tapi setelah baca ini aku kayak tertarik kayak gitu buat kayaknya ikut Arduino Bootcamp ini ya. Gitu. Terus ada sensor dan actuators gitu ya. Ada DHT11, PIR, sensor jarak, kemudian buzzer, keypad, LCD, RTC, servo, LDR, dan masih banyak lagi. Dan ini teman-teman, di 4 sesi berikutnya gitu ya, di 4 sesi terakhir gitu ya, kita akan belajar tentang project gitu ya. Membuat jam digital, smart security, smart building, dan kemudian kalkulator. Jadi, ketika teman-teman ini mau belajar tentang Arduino, dengan bootcamp expert batch 1 ini, teman-teman sudah mendapatkan 4 project, 4 portofolio kayak gitu ya. Jadi menarik banget gitu ya, buat teman-teman renungin nih, kira-kira teman-teman mau nggak nih join bootcamp expert.id gitu ya, buat belajar Arduino bersama Mas Sony juga kayak gitu ya. Terus ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain gitu ya. Jadi pemula bisa ikut atau enggak? Bisa. Belajar dari materi dasar nanti sampai advance kayak gitu ya. Kemudian kelasnya malam hari jadi tidak mengganggu waktu kerja maupun kuliah. Terus kamu akan mempelajari dan menjadi seorang hardware and embedded system engineer, juga akan memahami Arduino. Kemudian 8 kali pertemuan efektif setiap Rabu dan Kamis mulai 2 November 2022. Terus disediakan juga grup belajar di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman join nih di bootcamp, Mas Sony dan Mas Ali Topan juga akan berada di grup yang sama. Jadi ketika teman-teman punya keresahan gitu tentang Arduino, bisa langsung ditanyain Mas Sony, bisa langsung ditanyain ke mentornya. Dan Mas Sony ini terkenal 100% ramahnya gitu ya. Kayak gitu. Sarang hiu katanya gitu. Kemudian ada sertifikat resmi juga dari Expert by Widya itu. Nah ini sedikit ya tentang portofolio kami di dunia IoT, kemudian Arduino gitu ya. Kami pernah mengadakan bootcamp IoT dengan Peruri antara bulan Mei sampai Juni, 125 peserta jumlahnya kayak gitu. Setelah itu untuk previous bootcamp kita gitu ya, April sampai September kita sudah ada, kalau sekarang update-nya 900 peserta ya yang sudah gabung di kita. Jadi buat teman-teman, expert ini memang masih baru, masih start di April, tapi alumni-nya udah banyak banget nih teman-teman, 900 peserta yang sudah gabung. Nah ini testimoni eh, dari peserta kami. Ini kami tampilkan testimoni IoT ya teman-teman, karena yang Arduino baru batch 1 nih teman-teman. Jadi terima kasih kakak-kakak penyelenggara dan pelatih, walau saya kadang ikut, kadang nggak bisa ikut, tapi terima kasih karena materinya penting banget dan boleh dibagikan ke saya melalui rekaman dan slide. Nah ini juga hal yang menarik gitu ya, buat teman-teman yang ketinggalan materinya atau nggak bisa datang karena kerjaan atau karena lagi quality time dengan doi gitu ya, bisa banget dapat rekaman dan slide-nya. Terus rekamannya juga bisa dipelajari sewaktu-waktu gitu ya. Nah, penting juga untuk bahan penelitian. Nah, tadi buat teman-teman yang mau riset, mau skripsi, mau kuliah, dan pengabdian kepada masyarakat, saya nantinya selaku tenaga pendidik di salah satu universitas di Surabaya. Terus ada juga nih testimoni dari Mas Ipung Eko Suharjo. Dan by the way teman-teman, Mas Ipung ini ketagihan gitu ya ikut bootcamp expert. Jadi beliau nggak cuma ikut bootcamp IoT, habis itu ke bootcamp EXO, ya macam-macam. Ada juga Pak Beni, umurnya sekitar 60-an tahun mungkin ya teman-teman. Itu hampir ikut 3 bootcamp expert gitu. Pak Beni. Ini saya bacakan testimoninya. Bootcamp IoT itu asik, rugi besar kalau nggak ikut. Gimana tidak dengan harga kaki 5 dapat ilmu IoT bintang 5. Nah ini juga terkenal dari expert ya. Harga kita miring banget teman-teman, tapi fasilitasnya tetap bintang 5. Di sini kita dapat ilmu, bisa chatting, bisa diskusi dengan teman lain yang tadinya tidak kenal, bisa diskusi langsung dengan tutornya, dan yang penting dapat ilmu baru. Bayangin teman-teman, dapat networking juga dengan mentornya yang udah pro, udah expert kayak gitu ya. Kemudian juga bagi yang belum expert kayak saya, ini merendah juga Mas Ipung nih, saling berbagi buat yang ingin mendalami IoT lebih mendalam. Pokoknya keren habis deh. Terima kasih tim expert. Oke. Oh ini ada satu. Randa Agusta Hartawa. Aku. Nah, saya stop share dulu mungkin. Stop share. Kemudian share.
Oke. Kemudian kan juga ada testimoni Ini senior MEP engineer, senior mechanical, dari electrical, Telkom ya, plumbing teman-teman yang engineer. mengikuti bootcamp kita. Jadi untuk kelas expert ini recommended banget untuk apa namanya orang-orang yang ingin ikutan kelasnya, karena baik dari pematerinya, baik dari apa namanya konten-kontennya itu sangat-sangat baik gitu, dan recommended untuk pemula-pemula yang ingin banget belajar di expert ini. Terkait juga apa namanya latihan-latihannya, materinya juga banyak, soal hand-on, kemudian latihan, kemudian praktikum juga di situ, dan semuanya dikasih tahu cara-caranya oleh pematerinya. Jadi kita nggak dibiarkan ngeblank begitu aja, kita punya sesi tanya jawab juga, dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Nah, gitu teman-teman. Ini sedikit testimoni gitu ya dari salah satu senior engineer di Telkom, teman-teman. Jadi dia bilang bahwa materinya oke, terus ada hands-on-nya gitu. Bayangin dari Mas Sony tiba-tiba di webinar ada hands-on-nya gitu, live coding, terus nunjukin Arduino-nya Mas Sony, sorry kalau salah ya, kayak gitu. Jadi ya itu expert kayak gitu teman-teman, dan bakal diajarin gitu ya dari basic sampai advance dan ditemenin sama mentor-mentor yang sudah expert tentunya. Oke, jadi teman-teman, buat apa lagi? Jangan mikir lagi lebih lama gitu ya. Cuma 299.000 bisa ikut bootcamp 8 sesi 1 bulan. Akan mempelajari intensif tentang Arduino. Kurikulumnya selengkap ini. Nah, ini loh teman-teman. Ternyata 299.000 itu yang udah murah gitu ya teman-teman. Itu ada diskon khusus lagi nih di malam hari ini, khusus peserta webinar malam ini, dan khusus malam ini teman-teman, khusus malam ini banget gitu ya, akan ada diskon 50.000 tambahan gitu ya. Jadi yang awalnya harganya 299.000 bisa jadi 249.000 gitu ya. Caranya gimana? Check out di keranjang kuning. Bukan ya, itu TikTok ya, kayak gitu. Caranya gimana? Simpel banget teman-teman. Chat Arduino ke CRM Expert atau admin WA Group gitu ya di nomor 082123824483. Nanti CRM juga udah akan melakukan chat di grup gitu ya. Nanti teman-teman langsung chat dan kemudian ketik Arduino dan langsung dapatkan diskon 50.000. Sekali lagi teman-teman, khusus peserta webinar malam ini dan khusus malam ini gitu ya, 50.000. Oke. Next, harga naik. Waduh, serem nggak tuh? Serem nggak tuh? Ambil tuh kesempatan teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Siap Mas Tony? Ya, Mas, siap. Oke, siap. Kita tanya ya Mas. Saya bacakan pertanyaannya, tapi nanti kalau misalnya Mas Sony punya pertanyaan yang kayaknya Mas Sony pengen jawab, bisa langsung pilih sendiri gitu ya Mas. Tapi ini saya bantu dulu untuk yang awal-awal. Ada pertanyaan dari Mas Cesar. Pertanyaan untuk membuat proyek berukuran kecil, apakah ada microcontroller yang ukurannya lebih kecil dari Arduino Mega? Ya, thank you, pertanyaannya sangat baik ya. Berarti sudah expert sekali, sudah ke arah sizing gitu ya. Memang terkadang sizing itu menjadi salah satu faktor penting, apalagi device-device kita mungkin memerlukan space, harus memiliki space yang kecil gitu ya. Apalagi kita berbicara tentang teknologi saat ini yang udah teknologi implan ya. Waktu di lab saya memang waktu itu bagaimana cara kita menanamkan device microcontroller berukuran sangat kecil di bawah kulit gitu. Jadinya itu udah levelnya memang memperhatikan size. Mungkin Mas siapa tadi? Mas yang tanya tadi Mas siapa? Mas Cesar, Mas. Iya, Mas Cesar sudah berada di level itu. Jadinya memang microcontroller itu jenisnya banyak sekali, Mas. Kalau mau yang jauh lebih kecil itu tipenya kan sebenarnya bukan hanya dari jenis microcontrollernya, melainkan dari apa namanya interface-nya. Ada istilahnya kalau Arduino Uno kan tadi apa namanya pakainya ATmega 328 yang masih deep. Tapi ada juga tipe microcontroller yang lebih kecil lagi, namanya tipe SMD. Ada juga yang lebih kecil lagi, dan bahkan dari segi jenis juga kalau mau lebih kecil ada microcontroller Atini yang ukurannya jauh lebih kecil, dan banyaklah apa jenis itu. Jadinya kalau ditanya apakah ada yang lebih kecil dari Arduino Mega, masih sangat banyak gitu ya. Tergantung keperluan gitu. Oke.
Baik, Mas Sony tadi ya. Ternyata ada lagi nih gitu ya yang nanti advance lagi gitu ya sampai akhirnya di bawah kulit gitu ya Mas. Wih, keren banget gitu ya. Saya bayangin masuk ke nano mungkin ya Mas atau mikro atau apa? Masih mikro lah untuk Oh, saat masih ini ya. mikro lah ya. Wah. Nah, ini Mas ada yang mau on mic nih, maksa banget nih. Namanya Mas Fahrul Rozi gitu yang mau tanya lewat mic gitu Mas. Boleh nggak Mas Sony? Ya, Kita kasih ya nggak nih? silakan. Oke, katanya pertanyaannya panjang gitu. Silakan Pak Fahrul Rozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Rozi. Saya berasal dari Lombok, khususnya Lombok Timur. Saya kenal banget sama Pak Ahmad Sony gini, sekaligus dosen saya nih. Sambil bertanya, saya ingin bertanya nih, dari kebanyakan pendeteksi nih, ada sensor gas. Nah, dan saya masih berpikir untuk pembuatan prototipenya, gimana sih kalau kita membuat pendeteksi kebocoran gas. Nah, sedangkan untuk gas yang sekarang sudah bisa ditanam di dalam tanah gitu. Nah, untuk mendeteksi kebocoran gas di dalam tanah itu membutuhkan mikrokontroler apa dan bahan-bahan apa yang lainnya. Kalau kita misalkan nih, kita membuat hardware-nya. Nah, kalau misal kita bisa mengecek gitu pembuatan pendeteksi ini lewat komputer gitu. Oh, berarti letak kerusakannya di sini nih. Ya bisa pembuatan mapnya juga gitu. Apa saja yang kita butuhkan gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fahrul Rozi. Ya, jadinya ternyata ada mahasiswa saya juga yang ikut ya. Oke, terima kasih Mas Fahrul Rozi. Jadinya memang pertanyaannya sangat menarik gitu ya. Jadinya bagaimana dan apa microcontroller yang cukup digunakan berada di bawah tanah gitu ya. Mungkin seperti itu konsepnya, dengan mungkin yang akan dideteksi adalah gas gitu ya. Jadinya sebenarnya mau berada di apapun microcontroller itu sebenarnya tergantung sama bagaimana kita mengemasnya. Itu adalah salah satu faktor yang penting. Walaupun kalau kita berbicara teknologi aerospace ya, kan komponen-komponen elektronik yang kita gunakan di teknologi aerospace itu memang teknologi yang tahan akan radiasi. Tapi berbeda dengan yang di dalam tanah, radiasi tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya microcontroller yang kita gunakan saat ini ATmega yang saya sebutkan tadi itu bisa, cuma memang bagaimana mempackagingnya supaya dia itu tidak kontak langsung dengan lingkungannya. Padahal karena apa? Kalau microcontroller yang basicnya adalah semikonduktor itu rawan sekali terhadap namanya korosif dan lain-lain, dan itu akan mempengaruhi hasil pembacaan sensor gitu ya. Nah, jadinya tergantung Mas Fahrul Rozi bagaimana caranya mengemasnya lebih baik. Jadinya ada standar-standar pengemasan. Kalau di industri ada namanya IP68 bla bla, itu adalah standar-standar pengemasan bagaimana device itu bisa tahan di dalam air, kedalaman berapa, tahan debu atau tahan guncang. Nah, itu yang harus diikuti sebenarnya. Itu sih Mas Fahrul Rozi. Terus misal kita nanamkan di bawah tanah, apakah kita bisa monitor di atas? Ya, tentu sangat bisa. Nanti Mas Fahrul Rozi, walaupun komunikasi di dalam tanah mungkin susah, ya kita bisa manipulasi dengan mengirimkan data by wiring dulu. Ketika berada di permukaan tanah, kita bisa mengirimkan data entah menggunakan wireless atau yang lain-lain. Itu sangat memungkinkan menurut saya Mas Fahrul Rozi. Ya, thank you Mas Fahrul Rozi. Terima kasih Pak. Wah, ini reuni atau gimana nih dengan mahasiswa dan dosennya? Oh, siap. Tadi agak complicated ya teman-teman, saya tidak bisa menyimpulkan nih, mohon maaf. Tapi teman-teman yang mesti lebih tahu lah kayak gitu. Nah, ini satu lagi yang mungkin pertanyaan yang mau lewat on mic dan on cam ya, ini sudah bersemangat sekali nih Pak Budi Irawan. Kayaknya lagi di kendaraan ya Pak? Bahaya nggak nih Pak? Ya Pak, saya Budi Pak. Oh ya. Ini kebetulan saya lagi di kendaraan ya Pak. Jadi mungkin mohon maaf nih tadi nggak mendengar secara utuh. Yap. Ini Pak, saya kan di perusahaan. Boleh saya langsung nanya ya Pak ya?
Silakan Pak Budi. Saya kan bekerja di perkebunan Pak, perkebunan kelapa sawit. Nah, perkebunan kelapa sawit ini kan ada namanya pabrik ya Pak ya, pabrik kelapa sawit itu kan banyak tuh Pak PLC untuk sensor-sensor untuk sensor tekanan, sensor termasuk temperatur. Nah, pertanyaannya begini Pak, apakah Arduino itu bisa diimplementasikan di sekelas pabrik kelapa sawit? Karena kan itu butuh yang industrial grade ya Pak ya. Industrial grade artinya memang ya secara tahan gitu, tahan kondisi, baik itu dia terendam suhu yang sangat panas dan sebagainya. Nah, yang kedua, apakah Arduino ini bisa dikatakan sekelas dengan SCADA atau seperti apa ya Pak? Saya juga baru-baru ini Pak, baru-baru mau belajar nih Pak penjajah. Karena kalau saya dengar kata SCADA itu nilainya sudah sangat material Pak. Kalau pernah kami coba menanyakan di beberapa vendor untuk implement SCADA itu saja, belum lagi license dan sebagainya, itu cukup mahal begitu Pak. Mohon pencerahannya nih Pak Sony. Terima kasih sementara Pak. Ya. Terima kasih Pak Budi gitu ya, pertanyaannya sangat kritis ya, sangat baik karena Pak Budi memang bekerja di industri, jadinya Pak Budi sangat mengetahui case-case atau permasalahan di industri. Intinya pertanyaan Pak Budi itu apakah Arduino bisa diterapkan di industri Pak Budi gitu, baik sebagai pengganti device yang sudah ada ataupun integrasi dengan device yang existing gitu ya. Benar, jadinya memang Arduino ini gitu ya, dan beberapa jenis microcontroller yang lain juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk terintegrasi dengan PLC. Walaupun saat ini kan PLC sudah banyak jenis ya, ada yang datanya tinggal get by IPA karena mereka sudah punya port terhubung ke suatu jaringan, tetapi PLC yang terdahulu yang mungkin banyak dipakai oleh industri saat ini, dan untuk berpindah dari PLC sebelumnya ke PLC jenis terbaru yang sudah punya by IP itu kan dananya sangat besar. Mungkin pertanyaannya sekarang, apakah PLC yang sebelumnya itu masih bisa kita integrasikan sehingga kita lebih mencapai industri 4.0 untuk melakukan peningkatan terhadap yang kita sebut sebagai OEE gitu ya, kalau di industri itu sangat bisa Pak, karena memang PLC yang dahulu juga punya port, salah satu port namanya RS485 atau Modbus. Nah, lewat port itu kita bisa melakukan interference menggunakan microcontroller untuk melakukan pembacaan sensor-sensor yang memang sudah tertanam di PLC itu, dan sehingga nanti kita bisa ambil datanya dan kita bisa kirimkan data itu by wireless sama seperti PLC yang sudah ada saat ini yang sudah over IP gitu. Itu juga sangat memungkinkan gitu. Tadi saya sempat menunjukkan salah satu gambar di mana IoT atau mikroprosesor yang diterapkan di Slumbersea di Bandung. Itu juga kita membaca sensor-sensor dari PLC gitu ya. Jadinya kita integrasikan PLC lama dengan teknologi mikrocontroller sehingga kita bisa membaca parameter-parameter yang diukur. Terus apakah Arduino ini bisa menggantikan SCADA gitu ya? Mungkin tepatnya integrasi sih sebenarnya. Walaupun banyak saat ini Pak di forum-forum itu banyak orang yang mulai mengembangkan PLC dengan berbasis microcontroller. Salah satunya arsitektur dari Arduino IDE, Arduino sendiri gitu. Maksudnya yang dipakai bukan Arduino board-nya secara utuh, melainkan arsitektur mikrokontrollernya itu yang diambil untuk membuat PLC untuk berbasis Arduino, istilahnya seperti itu. Itu sudah banyak juga yang menggunakan, karena memang di dunia pendidikan misalkan kalau menghadirkan PLC yang asli kan mahal gitu ya, dan mungkin di beberapa industri mungkin termasuk mahal untuk beralih, jadinya ada sekarang yang menggunakan Arduino sebagai PLC-nya seperti itu Pak, dan untuk menampilkan tadi dashboard dan lain-lain like SCADA gitu. Mungkin seperti itu sih
jawaban saya dari pengalaman yang saya lakukan, Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Sodi. Nah, terima kasih Pak Sony dan Pak Budi yang sudah bertanya gitu ya. Wah, ini udah level industri gitu ya teman-teman, menarik sekali case-nya. Dan saya nggak bisa banyak berkomentar lagi. Tapi buat Pak Budi nih, kalau misalnya ternyata perusahaan korporasinya juga tertarik mungkin belajar lebih lanjut, bisa mungkin menghubungi kami, expert kayak gitu. Kami juga menerima pelatihan-pelatihan yang skalanya korporasi. Begitu Pak Budi. Salam kenal ya Pak Budi. Siapa? Ya, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan. Ini ada 2 pertanyaan langsung mungkin ya, Mas Sony ya, nggak bawa ya? Ya. Masih ada waktu. Dari Pak Arfiansyah, beliau guru SMK. Beliau bertanya, apakah ada sensor pendeteksi jenis sampah organik, anorganik, dan B3? Itu yang pertama. Kemudian ini ada juga kayaknya personal banget nih. Beliau pusing banget. Jadi saya pilih ini karena bukan kenapa-napa. Kayaknya beliau pusing dan butuh solusi ini. Mas Wahyu Aldika Pratama. Dia bertanya, Mas, saya ingin bertanya, saya sewaktu itu membuat project smart home setelah pengecekan 5 kali ke atas, malah error itu kenapa ya, Mas? Kayak gitu. Errornya saya nggak tahu di mana, tapi pas di tab ke 5 kali ke atas, buzzer itu menyala terus-menerus. Gitu, Mas. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama dulu yang akan saya jawab, apakah ada sensor pendeteksi sampah organik dan organik gitu ya. Oke, jadinya sebenarnya ini terkait teknologi sensor ya. Jadinya memang untuk mungkin kalau kita menggunakan kamera itu bisa mendeteksi itu gitu ya. Tetapi kamera itu begitu mahal. Apakah ada cara yang lebih cheapless atau yang lebih murah gitu ya secara cost gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu sebenarnya kalau di teknologi sensor kadang-kadang sensor itu ibarat nih ya kita punya yang kita akan menggunakan prinsip pemikiran yang sama nanti untuk menyelesaikan permasalahan Pak siapa tadi gitu ya. Kalau di teknologi sensor kan kita sebenarnya bisa mendeteksi satu parameter dengan sensor yang bukan sensornya langsung direct untuk mengukur parameter itu. Contohnya misalkan ya, kalau yang direct kan kalau kita mau mengukur parameternya namanya temperatur, ya udah kita pakai sensor temperatur gitu ya. Tetapi misalkan bagaimana kalau kita mengukur ketinggian air, misalkan kayak gitu kan. Sensor apa yang kita gunakan? Sensor ketinggian air ada gitu. Tetapi bukan hanya itu satu-satunya cara mengukur ketinggian air. Banyak cara gitu. Artinya kita bisa melihat parameter lain yang bisa kita konversi nanti untuk menentukan ketinggian air juga parameter yang sama. Misalkan nanti dari sensor ketinggian air kita bisa tambahkan menggunakan sensor jarak atau jarak ya, sensor jarak gitu ya. Entah itu basisnya apa namanya? Basisnya itu mungkin ultrasound atau basisnya itu mungkin infrared dan lain banyaklah metodenya gitu. Itu juga bisa kan artinya dengan pemikiran kayak gitu mungkin Pak tadi ketika ingin mendeteksi apakah anorganik atau organik bukan langsung mencari sensor itu bisa saja parameter lain yang mengindikasikan dia nanti menjadi organik atau organik itu yang bisa dipakai gitu. Intinya seperti itu sih logika berpikirnya. Tapi untuk saat ini memang yang paling mudah untuk mendeteksi itu adalah kamera karena saat ini adalah kamera is the best sensor in this world gitu ya. Karena dengan kamera dengan algoritma pengolahan citra kita bisa melakukan banyak hal dan untuk mengukur banyak parameter dan itu adalah sensor terbaik sampai saat ini. Mungkin seperti itu sih jawabannya. Gitu ya. Saya belum menemukan yang direct langsung menemukan organik apa anorganik itu saya belum menemukan gitu. Tapi kita bisa mengindikasikan dengan parameter yang lain gitu. Terus mungkin terkait ini ya tadi yang pertanyaan yang kedua. Betul. Terkait smart home gitu. Ini yang akan error itu adalah codingnya atau apanya Mas? Kalau codingnya yang error berarti ada scriptnya yang memang mungkin bermasalah atau entah nggak sengaja berubah. Tetapi kalau yang ditanyakan itu semisal setelah 5 kali uploading gitu ya, kok uploading ke-6 bermasalah gitu ya. Apakah apa yang terjadi? Ada beberapa kemungkinan Mas. Yang pertama mungkin secara elektronis sempat nge-short atau apa. Itu saya nggak tahu case-nya itu ya. Tapi yang kedua juga bisa jadi memori
microcontrollernya bisa saja penuh. Kita harus melakukan riset di firmware di EEPROM-nya. Itu juga bisa terjadi, sering terjadi seperti itu. Kita nggak sadar membuat variabel-variabel yang memang tersimpan, tetapi ketika kita menggunakan program yang baru, nah memori itu masih kesimpan di EEPROM sebelumnya. Itu yang membuat kadang-kadang menjadi istilahnya error. Mungkin seperti itu sih dari pengalaman gitu. Tapi intinya kalau Arduino mau upload 100 kali, 200 kali tidak masalah gitu sebenarnya ya. Itu adalah idealnya seperti itu. Gitu. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mas Sony. Izin satu pertanyaan terakhir ya Mas Sony. Ya. Oke, tadi ada juga sih pertanyaan, tapi mungkin bukan buat Mas Sony ya, buat nunjukin debug demonya kayak gitu. Kayaknya nggak bisa di saat ini ya Mas gitu, tapi kita bisa lihat di bootcampnya gitu. Jadi buat Mas Lutfi yang tanya, daripada masih penasaran, biar lebih detail, bisa langsung nih join bootcamp ya. Ada diskon 50.000 nih khusus peserta webinar malam ini, dan khusus pendaftar malam ini saja. Satu pertanyaan terakhir sebagai penutup gitu ya, dari Mas Basitu. Dalam revolusi industri 4.0, sistem itu saling terintegrasi. Bisa atau tidak Arduino terintegrasi dengan microcontroller selain Arduino? Begitu Ya. pertanyaannya Mas. Oke. Pertanyaan sangat bagus. Memang kalau kita berbicara revolusi industri 4.0, salah satu pilar penyusun industri 4.0 itu adalah teknologi machine to machine. Bagaimana menghubungkan mesin dengan mesin, atau dalam arti mungkin dalam kasus pertanyaan ini microcontroller dengan microcontroller yang lainnya. Jadinya jawabannya itu sangat mungkin gitu ya. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Bisa by wiring atau by wireless. Kalau by wiring kita harus tentukan dia itu menggunakan komunikasi serial jenis apa. Ada komunikasi serial UART, ada I2C, ada SPI, ada Modbus, ada CAN bus, banyak sekali pilihan. Dari segi wireless bisa saja menggunakan radio frekuensi, ada juga menggunakan LoRa yang long range, ada juga menggunakan teknologi RFID, Bluetooth, atau enggak Wi-Fi. Itu juga memungkinkan. Jadinya sangat memungkinkan menghubungkan microcontroller produksi A dengan microcontroller produksi perusahaan lain. Itu sangat memungkinkan. Contoh case tadi PLC aja bisa kita integrasikan dengan microcontroller ATmega, itu sangat bisa. Itu kan dua vendor yang berbeda, dua microcontroller di dalamnya berbeda, tetapi masih tetap bisa berkomunikasi karena memang ada namanya standar komunikasi yang memungkinkan vendor lain bisa berhubungan dengan microcontroller dari vendor lain. Mungkin seperti itu. Siap Mas Sony gitu ya. Jadi tadi ya lengkap banget teman-teman yang disampaikan Mas Sony. Jadi memang lagi musimnya integrasi ya Mas Sony ya. Jadi memang bahkan Arduino memungkinkan banget gitu ya untuk terintegrate dengan microcontroller atau apapun yang lain gitu ya. Saya kurang paham. Gitu ya Mas Sony. Siap. Benar. Tuh, mantap. Oke teman-teman, sekali lagi aku mohon maaf gitu ya, tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Tapi ini bukan sesi perpisahan kita gitu ya teman-teman. Karena kalau buat teman-teman yang masih mau diskusi lebih lanjut dengan Mas Sony, jangan lupa nih ikut bootcampnya Expert gitu ya. Kita akan ada bootcamp Expert gitu ya. Mempelajari khusus Arduino selama 1 bulan, 8 sesi. Ini kurikulum yang akan dipelajari seperti itu. Gitu ya, sudah saya bacakan, sudah saya jelaskan tadi juga. Kalau ada yang mau tanya-tanya, langsung bisa tanya ke admin yang ada di WA Group, gitu ya. Dan untuk malam hari ini ada diskon 50.000, gitu ya. Khusus peserta webinar malam ini, dan khusus malam ini aja gitu teman-teman. Jadi grab it fast gitu ya, jangan sampai ketinggalan. Terus terakhir teman-teman, mungkin ada closing statement dari Mas Sony gitu ya. Penting banget di closing statement. Biasanya yang paling ditunggu-tunggu, paling di nanti-nanti sama teman-teman semua adalah closing statement.
Mungkin ada closing statement buat kami, Mas Sony. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Farhan. Tadi belum di briefing ada closing statement apa juga ya. Oke, jadinya ketika mempelajari microcontroller, sekarang mungkin kita mengenal ATmega 32 di Arduino. Tapi dengan konsep yang sama, kita juga bisa menggunakan jenis microcontroller yang lain gitu. Yang kita pelajari di sini sekali lagi bukan bagaimana menggunakan, tetapi bagaimana cara kita memahami cara kerja atau bagaimana pola berpikir untuk menggunakan untuk memprogram nanti atau untuk merangkai elektronis gitu. Pada dasarnya mau gunain microcontroller jenis apapun, mau STM lah, mau programmer system on chip atau PSOC lah, gitu. Itu sama saja konsepnya gitu. Cuma memang saat ini Arduino itu lagi populer dan banyak forumnya dan sangat cocok untuk kita belajar kalau sebagai pemula gitu. Jadinya itu sih Mas, jadinya nggak perlu takut yang masih belum pernah ini. Saya rasa Arduino itu sangat simple dan cukup memudahkan untuk dipelajari dan bisa digunakan untuk melakukan beberapa project gitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Sony. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan gitu ya, Mas Sony tadi bilang bahwa oke, kita di sini nanti di bootcamp mungkin khususnya gitu ya, kita tidak mungkin belajar apa ya tadi ya, hal-hal yang berbau alatnya, tapi lebih ke logika berpikirnya mungkin ya Mas. Cara berpikirnya, sistematikanya seperti apa. So sebetulnya pakai apapun tuh bisa. Cuma lagi ada hal yang happening nih gitu ya, namanya Arduino yang cocok banget buat pemula dan mungkin nggak cuma pemula, nanti juga dari pemula itu bisa ke advance gitu ya mungkin Mas Sony. Ya. Oke. Yes. Sepakat, terima kasih closing statement-nya powerful sekali. Seperti biasa teman-teman, kita sudah dibersamai kurang lebih sekitar 40-50 menit bersama dengan Mas Sony gitu ya. Yang tentu kita kalau boleh menggambarkan gitu ya, materinya kalau bahasa anak zaman sekarang, Wagyu A50 kayak gitu. Wes, full marble banget gitu ya. Isinya daging semua teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Sony. Untuk apresiasi untuk Kak Sony gitu ya, Mas Sony sebagai pembicara mungkin bisa kita kasih reaction gitu ya melalui kolom chat gitu ya, bisa pakai stiker, emoji, atau bisa kasih skor gitu ya dari 1 sampai 100 berapa nih webinar malam hari ini dari Mas Sony nih gitu ya, kayak gitu. Wah, pertanyaan udah selesai Mas. Sekarang, nah itu ada fire gitu. Oh materinya Wagyu A6 ya gitu. Mantap banget. 100. Lalu gini, apresiasi. Waduh, nolnya banyak banget tuh Mas Kunto Aji tuh. Kayaknya 1 triliun kayaknya ya. Terus ada 95. Wah, ini karena 5-nya pasti kesempurnaan milik Allah Mas Sony. Itu tetap keren Mas Sony. Terus ada 100 dari Pak Budi Irawan. Wah, siap Pak Budi. Terus 6 jempol Mas, 6 jempol. Hebat. Kemudian tepuk tangan. Terus ada yang bilang materi bermanfaat, kemudian 2 jempol, 100. Wah, poinnya sih keren banget Mas Sony. Sekali lagi terima kasih. Kami sangat mengapresiasi sesi yang ada Mas Sony telah berikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita sampai di momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu foto bersama. Jangan live dulu, kita abadikan momen kebersamaan kita dengan Mas Sony dan dengan saya tentunya. Dengan on cam dulu teman-teman, kita akan foto bersama. Aku izin stop share dulu. Kita akan foto bersama teman-teman. Nanti fotonya ini akan kita share di grup dan di Instagram @spot. Jadi teman-teman bisa nyari nih foto kita semua gitu ya di Instagram. Yuk on cam. Nanti akan dibantu oleh rekan kami dari @spot. Mbak Devi mungkin sudah siap untuk mengambil gambarnya untuk screenshot. Dengan aku aja Mas, bisa Mas. Oh ya, Mbak Hila, mohon maaf lupa. Siap, nanti akan dibantu Mbak Hila. Siap. Wah ini terima kasih yang sudah pada on cam, teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, mas-mas. Wah luar biasa, ada Pak Heru Purwanto, salam hormat. Wah semangat banget ini Pak Heru. Oke, kita mulai dari page pertama, gitu ya. Kita bisa pause dulu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Page pertama, kemudian page 2.
Wah, masih rame nih, masih rame. Saya lihat yang paling semangat ya buat ya. Ini ada kayaknya Mas Rizky Suci Nabila yang cuma pengen kelihatan jempolnya aja ya, nggak masalah kayak gitu. Oke, kita foto bersama. Page 2, 1, 2, 3. Oke, clear page 2. Kita ke page 3. Masih ada satu lagi page 3. Oke. Ada Pak Fayat Albaidi gitu ya. Semangat banget nih. Terima kasih Pak Fayat. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Page 3. Oke, page 4, page 5, page 6 mungkin sedang berhalangan untuk open cam, nggak masalah. Ya, begitulah teman-teman. Sesi webinar kita malam hari ini, mohon maaf, kita ngaret sekitar 9 menit, tapi semoga 9 menitnya pun tetap bikin happy gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Sony yang sudah mau bersamai kita. Teman-teman bisa berjejaring, bisa lewat sosial media, lewat Instagram, ataupun LinkedIn-nya Mas Sony ya, atau bisa langsung berjejaring langsung nih, bisa punya WhatsApp-nya Mas Sony gitu ya, tahu WhatsApp-nya Mas Sony lewat Bootcamp Expert. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan menjadi peserta yang amazing banget gitu ya, khidmat, apresiatif, dan sangat oke banget gitu ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di webinar ataupun bootcamp dari expert lainnya. Assalamualaikum Ahmad dan adik. Waduh. Iya, itu ada adik yang ikut juga tuh webinar malam hari ini. Semangat banget, luar biasa. Mungkin itu aja teman-teman. Sekali lagi saya juga selaku moderator mohon maaf dan mohon undur diri jika ada kesalahan kekurangan dalam membersamai rekan-rekan, teman-teman, bapak-bapak semua dalam webinar malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Let's be an expert with expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman Terima kasih semuanya. Mas Nunu, Mas Noha.